Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan berbagi informasi mengenai 2 dari 3 anak Indonesia jadi korban kekerasan. Kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan terkait 2 dari 3 anak Indonesia jadi korban kekerasan, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Ayahanda dan bunda, sesuai dengan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menemukan 2 dari 3 anak Indonesia jadi korban kekerasan. 2 dari 3 anak Indonesia berusia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan. Kekerasan apa saja yang mereka alami? Pertama, kekerasan seksual. Itu dirasakan oleh 1 dari 17 anak laki-laki. Lalu, 1 dari 11 anak perempuan. Kekerasan emosional ini sangat dirasakan oleh 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan. Selain itu, kekerasan fisik ini juga sangat dirasakan oleh 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan. Ini apa artinya? Bahwa tidak ada satupun anak itu yang terhindar dari kekerasan. Untuk itu, mari kita sama-sama mencegah. Jangan sampai anak kita mengalami kekerasan. Kita garis bawahi terkait dengan kekerasan emosional. Saya sangat senang dengan ada seorang artis yang memperkenalkan kata anjay. Itu merupakan satu kekerasan karena itu sangat merendahkan martabat kemanusiaan terhadap orang yang menerima atau merasakan kata itu yang dilontarkan oleh orang yang di sekitar. Berkata A saja kita tidak dibenarkan, apalagi sampai menggunakan kata-kata yang sangat merendahkan martabat. Coba kita lihat, 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan yang serupa. Pertanyaan selanjutnya, siapa sesungguhnya pelaku? Nah, kita bisa lihat dari temuan ini, pelaku kekerasan terhadap anak, 70% pelaku kekerasan adalah teman atau sebaya. Kekerasan apa saja yang banyak dilakukan oleh teman sebaya terhadap teman-temannya? Kita lihat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya itu dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan emosional. Itu angka rata-ratanya hampir mendekati sama, di sekitar 75% sampai 76%. Terbayang bahwa ini yang perlu mendapat perhatian. Tapi yang menarik, kekerasan emosional ternyata yang banyak menjadi pelaku teman sebaya itu adalah anak laki-laki. Ini yang perlu menarik perhatian. Ini mungkin perlu dikaji oleh para peneliti. Sedangkan pelaku kekerasan yang lain seperti keluarga atau pacar atau orang dewasa lain itu rendah. Karena ini pengaruh dari disosialisasikannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Ayahanda dan bunda, yang menarik dari
temuan BPS yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2006. BPS mensurvei 1,8 juta responden menemukan bahwa 51,9% korban menjadi korban kekerasan karena tidak patuh, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan. Ini artinya ada sesuatu yang perlu juga kita dalami secara bersama-sama. Kenapa seseorang tidak patuh? Ini sudah dapat diindikasikan bahwa di rumah tidak terjadi diskusi untuk menyusun sebuah aturan yang kemudian aturan itu disepakati bersama. Dengan catatan 99,9% penegakan aturan itu adalah sosialisasi. Sedangkan 0,01% itu baru kemudian ada proses untuk memintai pertanggungjawaban dari anak. Kenapa dia melanggar satu aturan? Ayahanda dan bunda, yang menarik dari survei BPS, dari mereka yang menjadi korban kekerasan, ternyata yang masih mereka rasakan sampai saat survei itu dilakukan adalah sakit hati. Kita lihat ada sekitar 51,2% tindak kekerasan terhadap anak menurut akibat terberat yang dirasakan itu adalah sakit hati. Jadi sudah dapat kita sadari dan kita dapat maklumi banyak orang-orang yang ada di sekitar kita suka agresif, menentang, curiga, lalu kemudian suka menyalahkan orang lain, lalu dia suka melanggar aturan, lalu melanggar norma masyarakat. Ini mereka ini sebetulnya adalah korban kekerasan. Mereka seperti itu sedang ingin berkata kepada kita, Bapak, Ibu, tolong saya, jangan saya menjadi korban lagi. Nah, untuk itu, ayahanda dan bunda, salah satu obat untuk mencegah agar mereka tidak sakit hati hanyalah satu, yaitu memaafkan atau meminta maaf kepada mereka-mereka yang menjadi korban kekerasan. Rangkul mereka, jangan sisihkan mereka. Ini menjadi sangat penting dan ini yang mereka butuhkan dari kita. Ayahanda dan bunda, dari penjelasan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga yang dilakukan oleh BPS kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah dapat kita ketahui bersama bahwa 2 dari 3 anak yang berusia antara 13 sampai 17 tahun pernah menjadi korban kekerasan. Yang masih mereka sangat rasakan itu adalah sakit hati. Untuk itu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mencegah, menghapuskan kekerasan terhadap anak. Dengan tagline, setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.